13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh semakin meluas. Akibat hujan deras, tebing penahan jalan di Desa Kotomajidin, Kabupaten Kerinci ambruk. Jelang pergantian tahun, bangunan rumah 3 pintu di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 1 Januari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita dan saya Kerani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, banjir yang menggenangi ribuan rumah warga di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh hingga saat ini masih terjadi. Saat ini ketinggian air kembali naik setelah diguyur hujan sejak 2 hari yang lalu. Banjir menggenangi permukiman warga 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang kini bertambah peluas menjadi 9 desa di Kecamatan Tanah Kampung, 3 desa di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh. Tingginya intensitas hujan yang masih mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh membuat Sungai Batang Merau terus meluap dan membanjiri pemukiman warga. Ketinggian air sebelumnya sempat surut, kini kembali naik hingga mencapai 2 meter. Hal ini membuat warga belum bisa beraktivitas karena rumah mereka tergenang banjir. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih untuk mengungsi ke rumah keluarga dan lokasi yang lebih tinggi dan aman. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pemkot Sungai Penuh kembali menyalurkan bantuan makanan berupa 1 ton beras dan obat-obatan. Kondisi banjirnya sudah 2 minggu lebih dan sekarang ini nampaknya semakin ketinggian airnya semakin tinggi, dan ini tentunya kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang, Tanah Kampung, dan ini supaya kita bisa untuk bersama-sama kita mewaspadai kondisi banjir yang ada saat ini dan curah hujan yang begitu tinggi di hulu Sungai Batang Merau. Ya, di hulu Sungai Batang Merau, dan ini tentunya akan sangat berimbas kepada kita yang di sini. Untuk mengatasi banjir yang terus terjadi, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap adanya bantuan dari pihak provinsi dan pusat untuk membantu menormalisasi Sungai Batang Merau yang saat ini mengalami pendangkalan, kemudian membangun tembok penahan sungai agar lebih tinggi sehingga air Sungai Batang Merau tidak meluap dan menggenangi pemukiman warga saat musim penghujan datang. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci, selain membuat terjadinya banjir bandang, juga mengakibatkan tebing penahan jalan ambruk. Kondisi debit air yang terus meningkat berpotensi menyebabkan terputusnya akses jalan. Tebing penahan jalan di Desa Kotomajidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, ambruk. Peristiwa ini terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir, mengakibatkan meluapnya debit air Sungai Batang Merau dan menggerus pondasi tebing yang berada di pinggiran aliran sungai. Material tebing yang terbuat dari bebatuan dan semen hanyut di bawah arus air Sungai Batang Merau. Debit air Sungai Batang Merau yang terus meningkat akibat hujan lebat yang masih mengguyur Kabupaten Kerinci membuat rumah warga yang berada di pinggir jalan juga terancam roboh karena pondasi yang terus digerus oleh aliran air. Hal ini membuat warga khawatir saat melewati jalan tersebut, dikarenakan jalur ini merupakan jalan sentra pertanian masyarakat di Desa Kotomajidin Mudik dan jalan menuju salah satu sekolah dasar yang ada di desa tersebut. Akibat daripada curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir pada malam tadi, sehingga membuat atau menyebabkan tebing di pinggir Sungai Batang Merau Desa Kotomajidin ini ambruk atau turun. Jalan ini merupakan jalan, istilahnya jalan umum menuju ke sekolah dasar dan sangat perlu istilahnya untuk diperhatikan, dan juga ini merupakan jalan daripada akses daripada masyarakat kita yang khususnya untuk ekonomi mereka.
Warga berharap pemerintah segera turun ke lokasi untuk melakukan perbaikan karena dikhawatirkan kerusakan akan semakin besar mengingat saat ini intensitas hujan masih tinggi. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, berikut beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang terdampak banjir. Sementara itu, saudara, sejumlah desa yang berada di 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun terendam banjir. Banjir yang melanda 3 kecamatan itu merupakan banjir kiriman akibat meluapnya Sungai Batang Limbur Merangin dan Batang Asai. Desa yang dilanda banjir berada di Kecamatan Limun, yakni Desa Pulau Pandan dan Pulau Buayo di Kecamatan Batin 8, serta Desa Bernai di Kecamatan Sarolangun. Jumlah desa yang dilanda banjir di 3 kecamatan itu bervariasi dengan ketinggian mencapai 50 cm. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sarolangun Yen Aswadi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang terendam banjir. Banjir yang melanda 3 kecamatan itu diakibatkan luapan Sungai Batang Limun di Desa Pulau Pandan dan luapan Sungai Batang Limbur Merangin di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Batin 8. Yen Aswadi memastikan banjir yang melanda di 3 kecamatan itu merupakan banjir sesaat sehingga belum diperlukan upaya evakuasi. Saat ini untuk lokasi banjir itu ada di beberapa titik, pertama di Kapan, kemudian Timur, kemudian itu ada. Untuk saat ini laporan yang baru masuk dari desa Lumajur, baru 15 rumah yang terdampak. Kemudian di Aur Gading ini ada 8 rumah, kemudian untuk di desa Bernai itu ada 10 rumah. Yen Aswadi mengimbau masyarakat desa yang berada di sepanjang bantaran Sungai Limbur Merangin untuk waspada banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kemarin 31 Desember 2023, personel Polres Kerinci meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian bersama jajaran terjun langsung ke lokasi yang terdampak banjir Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Paur Penum Subbid Penmas Polda Jambi Ibda Alam Syah Amir mengatakan Polres Kerinci memberikan bantuan berupa makanan dan membawa dokter kepolisian untuk pertolongan kesehatan bagi yang mengalami sakit.
kemudian mendirikan posko yang memberi bantuan makanan. Menurut Ibda Alamsyah Amir saat dikonfirmasi awak media, Senin 1 Januari 2024, Kapolres beserta jajaran masih siaga di lokasi yang terdampak banjir. Sebagian warga yang terdampak banjir saat ini telah mengungsi di rumah keluarga, ke sekolah-sekolah, dan sarana umum lainnya yang tidak tergenang air. Sementara itu, pihak PLN juga sudah melakukan antisipasi terhadap hal yang tidak diinginkan dengan melakukan pemadaman aliran listrik sementara waktu di beberapa gardu. Masyarakat diminta untuk selalu waspada karena hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Malam pergantian tahun baru, satu bangunan 3 pintu terbakar. Disinyalir api berasal dari korsleting listrik penanak nasi yang tidak dicabut satu rumah dalam keadaan kosong. Bangunan rumah 3 pintu di RT 08 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, terbakar jelang pergantian tahun 2024 Minggu malam. Kebakaran yang sempat membuat heboh masyarakat sekitar tersebut disinyalir disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari warga, tim pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 6 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, disinyalir api berasal dari korsleting listrik penanak nasi yang tidak dicabut dan rumah dalam keadaan kosong. Pada malam ini kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi menerima laporan pada pukul 21:22 ada kejadian kebakaran di RT 08 Kelurahan Tambaksari yang menghanguskan bedeng sebanyak 3 pintu, di mana pada saat itu kondisi rumah sedang tidak ada penghuninya, dan dugaan yang sekarang ini masih diinvestigasi. Nanti kami juga serahkan kepada pihak kepolisian rice cooker yang pada saat itu tidak ada nasinya, tapi masih kecolok dan terjadi mungkin korsleting membakar tempat yang sudah terbakar. Ada kompor gas yang tabung gas yang masih kondisi bocor, dan itu menyebabkan kebakaran yang sempat meluas. Setelah api dipadamkan, rumah bedeng yang menjadi amukan si jago merah tersebut saat ini dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan memasang garis polisi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Jambi Berzikir di Masjid Agung Al-Falah saat malam pergantian tahun. Selain untuk introspeksi diri, kegiatan itu juga bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa sepanjang tahun 2023. Menjadi warna baru dalam menutup malam pergantian tahun, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Jambi Berzikir di Masjid Agung Al-Falah. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, ada 2 hal yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan Jambi Berzikir. Pertama, menjadikan pergantian tahun sebagai ajang introspeksi diri agar menjadi insan yang lebih baik. Kedua, bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa sepanjang tahun 2023. Tidak hanya itu, malam pergantian tahun juga menjadi momentum yang tepat untuk berdoa agar seluruh kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan selama tahun 2023 mendapatkan ampunan. Jambi Berzikir diharapkan menjadi momentum yang baik dalam menyongsong 2024 menjadi tahun peningkatan diri dari berbagai sisi. Pemprov Jambi terus mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah. Kita dengan baik, tidak lalai dan sebagainya, dan bersyukur tentunya. Nah, inilah momen kita. Kita berharap ya tahun ini dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan kita, ya. Nah, kita ingin 2024 berubah, yang selama ini lalai berubah jadi taat dan tidak lalai. Jambi Berzikir yang berhadiah paket umroh itu menghadirkan Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, Habib Mahdi Al-Atos, dan Haji Syamsul Arifin Nababan sebagai penceramah. Rindi Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, ribuan masyarakat Kota Jambi maupun dari daerah padati kawasan Pasar Malam Tugu Juang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, perayaan malam pergantian Tahun Baru 2024 di Kabupaten Sarolangun berlangsung kondusif. Unsur Forkompimda Kabupaten Sarolangun mengapresiasi masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun di rumah sesuai dengan surat imbauan. Untuk memastikan malam pergantian tahun berjalan aman dan kondusif, unsur Forkopimda Kabupaten Sarolangun melakukan patroli dan Zoom meeting bersama Kapolri, Panglima TNI, Menko PMK, Menteri Perhubungan, dan BNPB yang dipusatkan di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 Kota Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, secara umum pelaksanaan malam pergantian tahun berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil patroli bersama tim gabungan, volume kendaraan masyarakat yang keluar ke pusat kuliner dan tempat keramaian jauh berkurang. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pihak keamanan. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, sesuai dengan hasil Zoom meeting, pemerintah pusat ingin memastikan titik-titik pengamanan di seluruh jajaran mengutamakan ketertiban, sehingga pelepasan tahun 2023 terlaksana dengan aman. Sejauh ini ya, Sarolangun kondusif, aman, baik lancar. Saya melihat masyarakat juga bisa menyambut tahun baru, jalan protokol yang tempat kita bersama cukup ramai, dan masyarakat sangat mematuhi juga apa yang kami himbau ya. Pada prinsipnya dari Mabes mengecek kesiapan pelaksanaan pengamanan PAM Natal dan Tahun Baru. Alhamdulillah masih belum ada peningkatan karena situasi cuaca agak gerimis. Bahril Bakri menambahkan, keamanan dan kondusivitas daerah tidak akan terjadi tanpa koordinasi yang solid antara tim gabungan dan pemerintah daerah serta masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Meski diguyur hujan, perayaan malam pergantian tahun di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung ramai dan kondusif. Ratusan personel Polres Muaro Jambi dikerahkan pada perayaan malam pergantian tahun. Perayaan malam pergantian tahun di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memusatkan kegiatan malam pergantian tahun di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi luar kota. Penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah mengatakan, dari laporan yang disampaikan petugas yang berjaga di 4 titik pos yang telah didirikan, tidak ada gangguan Kamtipmas yang berarti, baik di Kecamatan Jambi luar kota, Mestong, Muaro Sebo, dan Pos Nataru yang berada di Kecamatan Sekernan. Sementara, untuk kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan tidak ada kemacetan. Dan tahun ini saya berharap kepada masyarakat Muaro Jambi untuk dilakukan dengan cara yang baik, tidak mengganggu Kamtipmas, menjaga ke depan tahun 2024. Harapan saya, harapan Pak Kapolres, harapan Pak Babung, Muaro Jambi lebih baik. Pada perayaan malam pergantian tahun, Polres Muaro Jambi menerjunkan 427 personil yang dikerahkan di 155 desa dan kelurahan di 11 kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Perayaan malam pergantian tahun di Kabupaten Batanghari berjalan kondusif. Berbeda dari tahun sebelumnya, suasana perayaan malam pergantian tahun baru pada tahun ini cukup lengang dari aktivitas masyarakat. Berdasarkan patroli yang dilakukan pihak Polres Batanghari, terjadi penurunan aktivitas masyarakat dalam menyambut pergantian tahun baru pada tahun ini jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terpantau dari suasana di sejumlah titik ruas jalan di Muara Bulian yang cukup lengang dari aktivitas kendaraan maupun masyarakat.
Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan saat ini hanya ada beberapa titik yang dijadikan tempat persinggahan masyarakat, salah satunya di kawasan Tapa Malenggang. Alhamdulillah Kaptipas sampai saat ini aman terkendali, jadi kami sudah tempatkan pos-pos, ada 4 pos yang ada di wilayah Batanghari. Kepadatan di sini saya lihat Pato ini di Tapa Malenggang ada kegiatan di situ. Ya, untuk pesan Bapak Kapolri tingkatkan lagi patroli dan pengamanan objek-objek vital. AKBP Bambang Purwanto menambahkan, pengamanan Natal dan Tahun Baru pada Operasi Lilin tahun 2023 akan berakhir pada 2 Januari 2024 sesuai instruksi Kapolri. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan masyarakat di Kota Jambi maupun dari daerah memadati kawasan Pasar Malam di Tugu Juang, Kota Jambi untuk menanti malam pergantian tahun 2023-2024. Dipilihnya lokasi tersebut lantaran banyaknya wahana permainan keluarga dan bazar UMKM. Malam pergantian Tahun Baru 2023-2024, masyarakat kerap menghabiskan waktu di sejumlah tempat keramaian. Salah satunya pasar malam yang berada di kawasan Tugu Juang, Kota Jambi. Terpantau pada malam tadi ribuan masyarakat dari Kota Jambi dan luar daerah memadati kawasan tersebut sejak sore hingga malam hari. Kawasan tersebut dipadati karena memiliki sejumlah wahana bermain seperti kincir-kincir, kora-kora untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu juga dipadati oleh para pedagang UMKM. Pemilik pasar malam, Herman, mengatakan, ia melakoni usaha ini sudah belasan tahun dan berkeliling ke sejumlah daerah yang berada di Pulau Sumatera. Meski sempat terhenti karena COVID-19, kini ia bangkit kembali hanya berada di Provinsi Jambi. Pasar malam yang terdiri dari wahana mainan, UMKM serta bazar ini dibuka sejak 2 Desember kemarin. Menurutnya, di malam pergantian Tahun Baru 2023-2024, inilah puncak ramaiannya. Sebenarnya kami ini UMKM ini kan sudah lama juga, dari tahun 2000 sudah keliling di Sumatera ya, tapi kami domisili di Jambi lah. Setiap tahunnya kami buka di tempat-tempat rekreasi seperti yang di Marimbo kan. Kemarin itu macet itu masa pandemi, memang sempat diharap 4 tahun kami kan, ini baru bangun lagi ini. Alhamdulillah dalam tahun ini keliling di kota lah. Sementara itu, seorang pedagang di pasar malam ini berharap pada tahun 2024 tidak ada lagi bencana sehingga taraf kehidupan bisa semakin baik. Mudah-mudahan ke depannya makin maju dan para pedagang mudah-mudahan makin diperhatiin, dan untuk gaji, masalah gaji untuk para pekerja dan kuli tolong diperhatikan. Meski sempat diguyur hujan rintik-rintik saat penanti malam pergantian tahun 2023-2024, kawasan Tugu Juang Kota Jambi tetap diwarnai pesta kembang api. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pedagang trompet dan petasan di Kota Jambi mengeluh menurunnya penjualan saat malam pergantian tahun. Selain banyaknya masyarakat yang berlibur keluar kota, menurunnya penjualan juga disebabkan faktor cuaca. Perayaan malam pergantian tahun identik ditandai dengan semarak pesta kembang api dan trompet. Di Kota Jambi, beragam macam kembang api dan trompet dijual pedagang di sekitar kawasan Tugu Juang. Harganya pun bervariasi, tergantung bentuk dan ukuran, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada pergantian tahun 2023-2024, animo masyarakat Kota Jambi untuk membeli kembang api dan trompet menurun. Menurunnya animo masyarakat itu berdampak terhadap berkurangnya pendapatan para pedagang trompet dan petasan. Menurut pedagang, sepinya pembeli disebabkan banyaknya masyarakat yang berlibur keluar kota dan faktor cuaca saat malam pergantian tahun. Tahun ini agaknya menurun, karena musim hujan gitu kan. Kalau tahun-tahun kemarin kan agak lumayan juga lah. Dikarenakan hujan menurun ini ya. Sudah berapa lama jualan ini? Tiap tahun ya? Tiap tahun sih jualannya. Di tahun ini yang menurun? Ya, agak turun tahun ini.
Untuk harganya berapa nih yuk? Harga petasan atau kembang api? Tergantung dari barangnya lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Dari harga berapa tuh yuk? Ya ada yang harga murah, yang kecil paling-paling 2.500. Yang besar? Petasannya ada yang 15 ribuan. Kalau dibanding tahun ini kayaknya naik tahun kemarin bang, lumayan bang. Dikarenakan apa tuh yuk? Ya, kalau sekarang hujan terus kan kondisinya. Sudah berapa lama jualan yuk? Udah lama, udah 4 tahun bang. Kalau untuk harga trompet itu kisaran harga berapa ya? Dari 10 sampai 25 bang. Oh sampai. Itu bedanya apa yuk? Kalau yang biasa kan ini kan ya 10 ribuan, ada yang 20, kalau yang naga kayak gini ya 25. Yang ada modelnya ya? Iya, naga. Pada tahun-tahun sebelumnya, pedagang trompet dan petasan di sekitar kawasan Tugu Juang ini dapat memperoleh laba 100 hingga 200 ribu rupiah dalam satu hari. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Hendak merayakan malam pergantian tahun baru 2024, kapal pompong yang ditumpangi 11 orang mendadak mati mesin di tengah laut. Keseluruhan penumpang telah dievakuasi dengan selamat. 11 orang penumpang kapal pompong yang diduga akan merayakan pergantian tahun baru 2024 di Pulau Berhala, Provinsi Kepulauan Riau dievakuasi tim SAR. Pasalnya, kapal pompong yang mereka tumpangi mendadak mati mesin di tengah perairan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibatnya, para penumpang yang berada di kapal pompong panik dan ketakutan. Kepala Unit Siaga SAR Nipah Panjang Nongki Putra mengatakan, Unit Siaga SAR Nipah Panjang menerima informasi dari salah seorang orang tua penumpang pada Minggu 31 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kapal pompong yang membawa 11 penumpang tersebut hendak pergi menuju ke Pulau Berhala. Saat di tengah perjalanan, pompong tersebut mati mesin. Usai mendapatkan informasi tersebut, tim unit siaga SAR Nipah Panjang bersama Pol Airut bergerak menuju lokasi dengan menempuh perjalanan jarak sekitar 60 menit. Terjadi satu kapal pompong mengalami mati mesin di perairan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk kronologis singkat, bahwa pompong tersebut hendak menuju Pulau Berhala. Dan di saat di perjalanan, pompong tersebut mengalami mati mesin. Beruntung tim SAR langsung menemukan kapal pompong yang mati mesin tersebut. Seluruh penumpang langsung dievakuasi kembali ke dermaga Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicek kondisinya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya PJ Bupati Mukti pastikan malam pergantian tahun di Kabupaten Merangin aman dan kondusif. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara penjabat Bupati Merangin Mukti memastikan malam pergantian tahun di Kabupaten Merangin berlangsung aman dan kondusif. Kepastian itu disampaikan Mukti saat meninjau pos pelayanan dan pos pengamanan Natal. Penjabat Bupati Merangin Mukti meninjau pos pelayanan dan pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 bersama unsur Forkopimda. Mukti menyatakan malam pergantian Tahun Baru di Bumi Tali Undang Tambang Teliti berlangsung aman dan kondusif. Mukti mengimbau masyarakat Merangin untuk selalu waspada dan menginformasikan kepada pengguna jalan yang melintas di Merangin untuk mampir dan beristirahat di pos pelayanan dan pos PAM yang sudah disediakan. Pada kegiatan itu, Mukti juga melakukan Zoom meeting bersama Panglima TNI, Kapolri, Menko PMK, Menteri Perhubungan, dan jajaran pejabat perwira tinggi Polri terkait pengamanan Nataru. Pada Zoom meeting itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan saat malam pergantian tahun baru, agar tidak merusak kondusivitas keamanan daerah. Itu Pak Kapolri, Pak Panglima memantau ya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Merangin. Oleh karena itu, ya pesan beliau dalam rangka
malam tahun baru ini diimbau kepada masyarakat agar tidak berlebihan ya, mengadakan acara tahun baru ya cukup dengan sederhana saja ya, apalagi kita dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Jadi memastikan bahwa di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Merangin ini aman. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengatakan, selain pos pelayanan dan pos pengamanan, pihaknya juga menyiagakan tim patroli selama 24 jam. Untuk wilayah Merangin kita khususnya sesuai dengan himbauan PJ Bupati tadi, diharapkan kepada masyarakat untuk dapat merayakan sesederhana mungkin dan silakan dialami dan kemudian dinikmati. Karena memang cuaca pada saat ini alhamdulillah cukup cerah ya. Tadi sempat diguyur hujan, namun tetap kita laksanakan pemeriksaan pos-pos yang ada di Kabupaten Merangin ini. Bersama Forkominda tentunya kita insya Allah tetap melayani masyarakat Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Satlantas Polres Sarolangun memprediksi puncak arus balik Nataru di Jalinsum terjadi malam ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Satlantas Polres Sarolangun memprediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun akan terjadi malam ini. Jajaran Polres Sarolangun terus melakukan patroli untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Volume arus mudik libur Natal dan Tahun Baru 2024 di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun hanya meningkat antara 15 hingga 20%. Kendaraan yang melintas masih didominasi kendaraan pribadi. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan, berdasarkan analisa, puncak arus balik di Jalan Lintas Sumatera dalam wilayah Kabupaten Sarolangun diprediksi akan terjadi pada hari ini, 1 Januari 2024. Jajaran Polres Sarolangun terus melakukan patroli untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan. Arus balik karena kita lihat dari sesuai dengan tanggal dari pemerintah sampai tanggal 2, itu kita lihat untuk arus mudik diperkirakan tanggal 1 besok itu adalah arus balik puncaknya. AKP Rio Rinaldi Siregar memastikan tidak ada kasus laka lantas yang terjadi selama arus mudik dan arus balik Nataru, baik di Jalan Lintas Sumatera maupun ruas jalan antar kabupaten, antar kota. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan hasil patroli yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, kondisi arus lalu lintas pada arus mudik dan balik libur Nataru tahun ini ramai lancar. Diprediksi peningkatan arus balik Nataru akan terjadi pada Selasa 2 Januari 2024. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari pada libur Nataru tahun ini ramai lancar. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun hal itu tidak mempengaruhi arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batanghari. Dari hasil patroli yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, selama libur Nataru, kendaraan yang melintas didominasi bus dan travel. Kasat Lantas Polres Batanghari Ibtu Agung Prasetyo mengatakan, lancarnya arus lalu lintas selama libur Nataru tidak terlepas dari dihentikannya sementara kendaraan angkutan barang maupun truk angkutan batu bara. Hingga saat ini situasi terpantau cukup landai, lancar dan terkendali. Ini juga salah satu dampak dari pemberhentian sementara angkutan barang maupun angkutan batu bara. Untuk arus balik dapat diprediksi setelah adanya tahun baru, jadi mungkin di tanggal 1 sore maupun tanggal 2. Ibtu Agung Prasetyo mengimbau seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dalam berkendara, terlebih saat memasuki puncak arus balik libur Nataru pada 2 Januari 2024. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Pengelola Terminal Alam Barajo menyayangkan masih ada bus antar provinsi yang belum masuk ke Terminal Alam Barajo saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Hal itu akan menjadi evaluasi pengelola Terminal Alam Barajo dalam pelaksanaan arus mudik Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. Saat arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024, masih ada angkutan bus antar provinsi yang tidak masuk ke Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Hal itu akan menjadi evaluasi bagi pengelola Terminal Alam Barajo agar seluruh bus angkutan mudik Natal dan Tahun Baru memasuki Terminal Alam Barajo. Satuan Pengawas Terminal Alam Barajo Kota Jambi Rahmat menekankan pentingnya bus terutama angkutan arus mudik untuk masuk ke terminal. Selain untuk memastikan kelayakan kendaraan, petugas terminal juga akan melakukan pemeriksaan rem kendaraan terlebih dahulu sebelum berangkat. Jika bus dinyatakan layak, maka dapat melanjutkan operasional pemberangkatan. Pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dan prosedur yang harus ditaati oleh seluruh pengemudi bus. Untuk masalah angkutan akap, kami juga dari awal kemarin sudah menyampaikan kepada rekan-rekan untuk melaksanakan monitoring. Kami kunjungi PPO untuk mengarahkan masuk ke Terminal Alam Barajo. Karena dalam pelaksanaan tugas, kami mempunyai tanggung jawab. Setiap kendaraan akap yang akan diberangkatkan wajib melaksanakan ramcek. Ramcek tersebut adalah merupakan suatu titik keselamatan daripada kendaraan. Yang secara langsung, ramcek itu adalah langsung online ke pusat. Selama arus mudik Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, 237 bus dengan jumlah 4.000 penumpang masuk ke Terminal Alam Barajo. Dari jumlah itu, 2.296 penumpang keluar dari Kota Jambi, 892 penumpang masuk ke Kota Jambi, dan 2.226 lainnya merupakan penumpang transit. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arus lalu lintas di Jalan Lintas Jambi Muara Sabat terpantau ramai dan lancar selama libur Tahun Baru. Pengendara yang melintas diminta untuk memperhatikan laju kendaraan. Momen libur Tahun Baru selalu dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur bersama keluarga. Tidak sedikit kendaraan lalu lalang memasuki wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada libur Tahun Baru 2024 untuk berwisata. Kepala Pos Pelayanan Geragai Ibda Dadang Kusuma mengatakan, selama ini pada malam hari armada yang melewati Jalan Lintas Jambi Muara Sabak cenderung dilintasi kendaraan roda 2 dan 4 seperti minibus. Bagi para pengendara yang masuk ke arah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun sebaliknya, diharapkan tetap menjaga kecepatan laju kendaraan guna meminimalisir terjadinya laka lantas. Mengingat jalan lintasan di perusahaan sawit kerap terjadi kecelakaan lalu lintas karena minim penerangan di malam hari. Selain itu, jika pengendara merasakan kelelahan ataupun mengantuk, diminta untuk segera menepi ke pos pelayanan Geragai untuk beristirahat maupun diperiksa kesehatannya. Selama pantauan malam Tahun Baru, di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nihil terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kami dari Posyandu Geragai dapat melaporkan untuk situasi arus lalu lintas seputaran Posyandu Geragai masih terpantau didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Posyandu menuju dari arah Jambi menuju ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, begitu juga sebaliknya. Demikian. Tetap jaga Kamtibmas untuk situasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dilarang ugal-ugalan menggunakan kendaraan bermotor, jaga toleransi beragama dalam melaksanakan kegiatan beribadah. Berdasarkan catatan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, kecelakaan lalu lintas selama ini banyak pengendara yang masuk ke kanal-kanal yang ada di sepanjang jalan perusahaan sawit di tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Muara Jambi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah petugas mendedikasikan diri untuk membantu para pengendara pada musim libur Tahun Baru 2024. Selain polisi, tenaga kesehatan juga bersiaga di sejumlah ruas jalur lintas perbatasan. Para tenaga kesehatan ini bekerja sama dengan petugas keamanan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Mereka membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, atau membutuhkan pertolongan medis lainnya. Seorang petugas kesehatan Sartika Sari bertugas di Posko Geragai Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan bersama rekannya yang lain mulai bertugas di posko itu sejak tanggal 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 atau dilaksanakan selama 10 hari. Setiap hari, tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 3 shift. Sartika mengaku saat musim libur tahun baru menghadirkan 2 sisi, yakni suka dan duka yang mengharuskan meninggalkan malam pergantian tahun baru bersama keluarga. Di balik itu semua ada bahagia yang dirasakannya, apalagi jika mengingat bahwa tugasnya adalah membantu mereka yang tengah sakit. Setiap tahun pasti kena terus, jaga. Kalau sukanya, apa ya? Bisa mungkin membantu. lalu lintasnya terjaga, dan tuh apanya juga terjaga, terus angka tahun barunya terjaga. Cuma itu sih kalau suka dukanya. Lalu ketemu teman-teman, paling ini kan saya baru 2 kali. Kalau tahun lalu ada yang kecelakaan, Sartika mengimbau serta mengajak seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara, karena bahaya dan maut tidak kenal waktu bagi mereka yang lalai di jalan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi tidak mempermasalahkan penolakan warga terkait pembangunan stokpil batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses. Stokpil batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses, pemerintah provinsi meminta penolakan harus dilakukan secara hukum agar bisa segera ditindaklanjuti. Banyak masyarakat yang menolak keras stokpil batubara yang akan dibangun oleh PT Sinar Anugrah Sukses, termasuk sejumlah RT yang berada di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi. Terkait hal itu, pemerintah Provinsi Jambi tidak mempermasalahkan adanya penolakan. Jika masyarakat menolak, harus melalui proses hukum yang diajukan ke pengadilan. Pasalnya, proses investasi tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman beberapa waktu lalu, usai rapat tertutup penyelesaian polemik pembangunan stokpil. Menurut Sudirman, pembangunan stokpil batubara itu merupakan salah satu investasi yang berdampak baik. Dengan demikian bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Ada pendapat yang mengatakan menolaknya secara pribadi, jangan bawa-bawa yang lain. Ya, kalau memang menolak boleh saja, itu bagian dari pendapat, aspirasi, menolak boleh saja. Tetapi jangan bawa-bawa yang lain. Orang dia bicara sendiri, mandat dari yang lain-lainnya tidak ada, surat kuasa tidak ada, kok bawa-bawa yang lain. Itu satu. Yang kedua, investasi ini sudah berjalan. Proses hukumnya sudah berjalan. Kalau mau ada penolakan, lakukan penolakan secara legal juga. Gitu. Ajukan ke pengadilan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi dan Pemkot Jambi juga telah melakukan pertemuan bersama masyarakat. Hal ini untuk mencari jalan keluar dan solusi terkait pembangunan stokpil tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, baru saja kami mendapatkan informasi terkait bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Kerinci. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tadi, 1 Januari 2024, longsor terjadi di Jalan Lintas Kerinci, Sumatera Barat via Kayu Aro. Longsor ini terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci. Akibatnya akses jalan tertutup dan menyebabkan terjadinya kemacetan hingga 5 km. Tanah longsor menimbun badan jalan lintas Kerinci, Sumatera Barat via Kayu Aro di Desa Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Material longsor berupa kayu besar dan bebatuan, serta tanah lumpur menutupi seluruh badan jalan hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Longsor sepanjang 60 meter mengakibatkan akses transportasi lumpuh total. Antrian pun mengular hingga 5 km. Selain menyebabkan kemacetan, bencana longsor itu juga mengakibatkan lumpuhnya jaringan telepon seluler di 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, serta Gunung Tujuh, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk berkomunikasi. Apa Pak? Ini banjir, ini longsor ini, banjir.
Sungai ini kan belum pernah pola namanya itu dibersih sungai ini. Dan ini harus ada bikin tembok penahan sini kan. Benda ini ya. Jadi itu dulu ada orang masang orong-orong, tak sampai sudah. Jabatan sini, tak sampai siap. Sudah berapa hari ini Pak kejadiannya Pak? Ini kejadian ini pagi tadi. Ini harusnya sudah 2 hari ini. Bencana alam. Itu yang jelas tuh bencana alam. Kenapa nih hujanlah terlampau kan? Di luar batas lah hujan dari biasa. Kalau ini Pak, longsor ini Pak, ini sudah terjadi kapan ini Pak longsor ini Pak? Selama hari penghujan nih lah. Karena lah terlalu banyak air yang mengisi kan. Para pengendara pun harus rela antri berjam-jam di lokasi menunggu material longsor dibersihkan oleh warga dan petugas dari PUPR Kabupaten Kerinci. Karena jalan ini merupakan jalan utama dan satu-satunya jalan penghubung Kabupaten Kerinci menuju Sumatera Barat via Kayu Aro. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.